Luar biasa sekali ya teman-teman. Di sini ada satu kuburan yang katanya ini suami istri disatui. Bagaimana menurut teman-teman ya? Saya pernah buka warung, tiba-tiba yang belinya pocong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kang Humtia di Salja Channel. Saya berada di kota Cirebon yang di sini konon katanya bukan orang takut sama setan ya, tapi si ibu ini malah mengejar-ngejar kuntilanak. Nah, oke. Dan untuk lebih lanjutnya kita temui si ibu tersebut yang pernah mengejar kuntilanak. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bisa bertemu lagi dengan seorang pemilik warung ya yang tinggal di dekat kuburan Kemlaten, teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan berkenalan dulu. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Nah, boleh kenalan dulu dengan Mbak siapa saya bicara? Enggak, Mbak Murni. Mbak Murni di sini jualan apa, Bu? Mbak? saya jualan jajanan anak kecil. Oh, jajanan anak kecil, dan warungnya itu betul-betul persis menghadap makam. Iya. Emang ada, Bu, anak-anak yang beli ke warung Ibu sedangkan di depannya itu ada makam gitu? Banyak yang beli. Banyak yang beli Anak-anak kalau mainan tuh sampai malam. sampai malam. Mm-mm. Sampai kadang sampai jam 11 malam. Waduh. Pada nongkrong di situ. Kadang Nongkrong. kalau malam minggu sampai jam 12. Kan di sini kuburannya ramai 24 jam. 24 jam. Kalau siang hari sih kita yakin ya yang belinya itu anak manusia. Iya. Nah, kalau malam sampai jam Malam 11 juga anak malam anak manusia. manusia bukan? Anak manusia terus mana anak setan? Anak setan. Manusia lah. Yakin itu anak manusia, Ya Bu? iyalah, anak manusia. Kadang malam minggu kan anak-anak pada nongkrong di situ di warung Hmm. sampai malam, kadang sampai jam 12 anak-anak muda pada main game. Pernah nggak Bu lihat seorang anak gitu ya yang malam-malam terus wajahnya pucat kayak gitu, terus eh, polos, pandangannya kosong gitu? Alhamdulillah sih nggak pernah, Nggak ada ya, aman-aman aja. aman-aman aja. Mbak Murni ini buka warung di sini udah berapa tahun, Mbak? Ya udah lama ya, udah dari pas nikah aja. Berarti 2011, sekarang udah 2024. Berarti ada sekitar 13 tahun ya, Mbak. Dan selama 13 tahun itu Mbak pernah melihat atau mendengar kejadian-kejadian aneh, kejanggalan yang ada di sekitar sini? Kalau mendengar suka, kalau melihat juga paling juga strip gitu sudah. Sestrip gitu ya, Iya. sekolebat gitu ya. Heeh. Itu yang dilihat sosoknya gimana sih, Mbak? Kalau yang suka dilihat itu mah ada bayangan aja, kadang ada yang hitam, ada yang putih gitu. Kesep gitu. Itu Mbak ceritanya gimana sih, Mbak? Bisa lihat sosok yang menyeramkan itu? Ya kalau suka ngeliat sih kayak modalnya kuntilanak gitu ya. Kalau kuntilanak kan pasti kalau setiap, apalagi kalau banyak yang ibu hamil di sini tuh pasti ada aja kuntilanak. Itu gimana ceritanya, Mbak? Bisa diceritakan nggak, dijelasin mungkin dari jam berapa, lagi ngapain, sampai apa yang harus dilakukan kalau seorang ibu hamil dan diganggu gitu? Ya apa ya, cuman ketawa-ketawa aja sih kalau setiap ada yang ibu hamil pasti ketawa-ketawa kuntilanaknya gitu. Waktu itu sih pernah ya, pada ada yang hamil itu ibu-ibu 3. Nah kuntilanak tuh kok dari jam itu mah kan masih sore, termasuknya jam setengah 11, jam 11-an sore kan ya, belum terlalu malam gitu loh. Nah itu tuh bunyi aja gitu tuh. Pas semalam waktu itu yang ngejaga tuh suami saya, pas malam minggu. Nah didengar-dengar kok suaranya deket. Pas dilihat ada itu di pohon sukun di situ, sampai di pakai batu, dibolangin batu, nah terbang lagi ke pohon mangga. Nah dibolangin lagi
pakai batu di pohon mangga, larinya ke sungai. Dilemparin batu ya, Ha-ha. bukan dibalangin berarti. Ya dilemparin batu gitu maksudnya tuh. Oh, Larinya ke sungai. Udah terusnya. itu suara kuntilanak itu gimana sih Bu ketawanya? Penasaran saya. Pertamanya sih kayak anak ayam. Oh, Nah terus pas deket-deket, pas dilempar pakai batu jadi orang ketawa. ketawa. Kayak di film-film suara ketawanya Bu. Yang kurang tahu sih, ya kayak gitulah semacam segitu. Pokoknya Itu jam berapa itu Mbak? masih sore sih, masih jam 11 malam. Jam 11 malam. Belum malam sih, masih sore. Nah berarti Mbak lihat sosoknya enggak itu? Kalau itu sih ngeliat sih enggak, cuman sekejep gitu. Enggak nampak wah itu beneran enggak, cuman sekejep gitu lah bayang. Cuman lewat bayangan terus langsung di pohon sukun. Dengerin dulu suaranya ada di pohon sukun. Dilempar pakai batu, lari lagi ke pohon mangga. Dilempar lagi pakai batu, larinya ke sungai. Nah biasanya Mbak, kalau warung buka di tengah area pemakaman seperti ini, biasanya ada tuh makhluk halus yang menyerupai manusia, yang membeli misalkan rokok lah, jajanan lah. Ada nggak kira-kira itu yang Mbak lihat? Atau beli kemenyan gitu ya. Atau Biasanya beli kan kalau kemenyan? kalau hantu identiknya makanya kemenyan katanya Bu ya. Iya, tapi alhamdulillah enggak ada. Nggak ada atau nggak tahu mungkin? Enggak ada. Atau mungkin kemenyannya nggak disediain sama ibu gitu. Ya emang enggak jalan komentar juga. Enggak ada sih. Alhamdulillah. Lagian juga kan ini kan kuburannya kan terang, banyak lampu, enggak gelap. Banyak lampu tapi kan yang namanya kuburan tempat serem kalau kuburan. Ya, enggak di sini mah enggak ada kata seram. Malahan setannya takut sama manusia meren iya. Keren. Orang anak-anak juga kan mainnya kan sampai malam. Yang anak-anak kecil tuh pada petak umpet di kuburan gitu. Nggak tahu malam minggu, nggak tahu malam Jumat, tetap aja mainnya di tengah-tengah kuburan. Nggak ada takutnya anak-anak mah, anak-anak zaman sekarang mah. Kecuali yang kuburan di atas tuh ya agak seram. Yang di atas di mana? Ada yang di atas Di depan mungkin ya. depan tuh. Oh, agak serem maksudnya gimana, Mbak? Ya agak seram, agak gelap gitu. Kalau di sini kan lampu semua dari depan masuk sampai ke perumahan tuh. Udah nyala semua lampunya, nggak pernah itu. Jadi kuburan tuh nggak gelap. Di sini rame 24 jam. Saya di sini lihat Bu, banyak yang nggak biasa. Ada pakaian ditaruh dijemur di atas makam. Ada ember ditaruh di atas makam. Ada selempak juga ya Ada tadi. selempak, cangcut, juga kayak gitu ada juga Terus Mbak. ini Di lagi, atas. Bu, Itu kena kualat nggak sih Mbak? Soalnya kan banyak banget yang Parah tuh, yang parah mah bilangnya kualat loh. celana gitu. dalam sama selempak ya yang parah. Iya. Itu mah mitos. Orang jemurnya di situ kok. Oh. Jemurnya kan di makam. Kita mau jemur di mana lagi? Makanya kan manusia bersahabat sama makhluk halus itu namanya. Terus di sana juga ada satu makam tapi diisi sama suami istri ya. Iya. Itu maksudnya kehabisan lahan atau gimana atau nggak mau dipisahin gitu? Tidak, dianya yang minta. Maksudnya dipisahin. matinya berbarengan apa? Tidak. Wasiat gitu. Jadi biasanya kalau kayak gitu yang meninggalnya kan suaminya dulu. Nah, istrinya mintanya kalau misalnya saya meninggal mau dijadiin satu sama suaminya. Oh, berarti Romeo dan Juliet mungkin seperti itu. Maksudnya begitu, tidak mau dipisahkan. Mm-mm. Banyak sih di sini juga yang kayak gitu. Jadi emang secara syariat juga dibolehkan ya Bu ya? Apa Nah, gimana? ya kalau yang meninggalnya maunya Mau dijadiin gitu ya. jadiin satu sama suaminya ya boleh juga Boleh, sih. Bu ya. Nggak apa-apa sih. Nah, ini lagi Bu, satu lagi pertanyaan. Nah, Ibu kan mungkin orang asli sini dan mungkin berjualan juga sudah lama. Nah, itu ketika Ibu buka buka warung. Nah, pernah nggak misalkan sebegini ada anak-anak kan biasa jualan. Itu kan ada salah satu misalkan yang tanpa Ibu sadari ada yang beli terus uangnya jadi daun gitu. Nggak ada. Uang semua asli, Bu. Uang semua, Orangnya juga asli semua. asli semua. Bajunya asli Bu ya? Ya aslinya, masa enggak? Berarti kalau Ibu nggak cuman
yang anehnya tuh yang tadi yang ngejar-ngejar hantu Ya, aja. ya kalau itu sih emang iya, kalau banyak yang hantu pasti banyak. Berarti kalau yang bisa saya simpulkan Bu dari tadi obrolan Ibu di awal, kalau di sini kan, kalau di kampung-kampung, kalau di tempat lain, kalau ada hantu orang yang baca-baca doa. Tapi kalau di sini hantunya yang ketakutan. Iya, mungkin kabur. Nah seperti iya begitu judulnya, Oh. ketakutan dia hantunya. Ah mau nampak juga banyak orang di sini nggak jadi nampaknya gitu. Oh iya bener ya. Kan katanya gue tadi ada yang nampak dikejar-kejar, Iya. malah kecebur ke kolam Iya. katanya. Ke sungai bang. Sungai, oh iya Larinya ke sungai. sungai situ. Mantap ya kalau Jadi hantunya takut sama manusia, bukan manusia yang takut sama hantu. jadi kalau gitu nggak ada harga dirinya itu. Ya betul, hantu nggak ada harga dirinya gitu, seperti itu. Mbak, kalau malam Jumat biasa kan kalau pasangan suami istri itu malam Jumatan. Pernah nggak pas tidur di ranjang ternyata suaminya Berubah menjadi genderuwo gitu. berubah menjadi setan gitu. Nah, itu. Masa berubah jadi setan? Itu macam mana lah. Zaman Iya. Ini kalau dilihat dari ekspresi ibu ini kayak ada gitu. bukan kayak kayak ada dan kelihatan dari hantu atau makhluk gaib di sini tuh kayak gak ada harga dirinya Ya, gitu, emang malah iya. diketawain aja Iya, gitu dari emang tadi. iya. Kalau saya di rumah mungkin udah ketakutan ngomongin kayak gitu, tapi Mbak udah biasa ya Udah Mbak. biasa di sini. Mm-mm. Malahan waktu itu pernah orang meninggal ya, itu tuh orang dari penjaraan lah ibaratnya gitu ya, dikatakan meninggal di penjaraan itu tuh. Nah di kuburnya pas habis maghrib itu tuh, di pinggir sungai itu tuh kuburnya, makamnya. Nah yang anak muda itu kan rumahnya kan pas banget di sebelah belakang masjid tuh. Dia pulang itu tuh jam 12 malam tuh, dia pulang kan lewat pinggir sungai tuh, di pinggir sungai kan banyak kuburan, terus ada jalan kecil. Iya. Nah dia tuh ngelihat itu tuh, ngelihat ya sosok apa namanya kayak pocong gitu. Tadinya pocong itu tuh ngeliatin ke makamnya dia sendiri. Nah tiba-tiba kan anak itu lewat, dia tuh topinya jatuh kan, kalau topi kan jatuh kan bunyi tuk gitu. Itu tuh pocong itu tuh ngeliat ke dia, pocong itu tuh ngeliat, jadi anak itu tuh diem, jadi pocong sama anak itu tuh saling ngeliat Apa? gitu. Nah mungkin anak itu udah biasa ya, biasa aja ngambil topi terus jalan. Itu tuh pocong tuh ngeliatin aja katanya tuh. Aneh berarti. Pocong itu tuh ngeliatin aja pas Kok dia nggak takut gitu? enggak, pas dia nutup pintu langsung bruk udah hilang, dibuka lagi pintunya udah enggak ada. Pas banget tuh di kuburnya pas habis maghrib, dari Bui, dari yang meninggalnya dari penjara gitu. Udah lama waktu Berarti itu memang munculnya pocong tersebut pas ada kuburan baru Iya. yang diduga penghuni kuburan baru tersebut jadi pocong. Iya. Nah pas jadi pocong ada anak yang ngeliatin, Mm-mm. anaknya nggak takut. Anaknya nggak takut, jadi Mungkin- pocong sama anak itu saling melihat gitu tuh. Tapi anak itu ada biasa aja, orang mungkin sama-sama dia beda alam. Saya di sini dia jalan aja udah, pas giliran buka pintu terus tutup, udah dibuka lagi udah nggak ada. Mungkin kata pocong tersebut, kok aneh ya anak tersebut nggak Nggak takut. takut nah gitu, Berarti buka pintu langsung pocong. kayak gitu lah. Waduh. Buka pintu langsung pocong. Serem berarti ya. Ada sih memang nggak serem. Oh, berarti Mbak melihat sosok-sosok seperti itu udah biasa berarti. Kalau saya melihat sih tidak. Cuman mendengar suara Cuma gitu. mendengar Sama cerita-cerita dari sama warga sini. cerita-cerita dari warga yang melihat gitu. Kalau boleh tahu kasusnya itu yang meninggal di penjara itu kasus apa ya Mbak? Kurang tahu. Biasanya pemerkosaan. Kurang Jadi tahu. karma itu. Semua ada balasannya sih. Enggak kan, bukan yang meninggalnya kan bukan keluarga sini, paling yang jauh baru dikubur di sini. Yang nggak ada keluarganya jauh, udahlah dimakamin aja di sini baru. Di sini. Ada nggak di sini Bu apa yang meninggal dikarenakan tawuran dengan saat tawuran geng motor Oh, begitu nggak Mbak? ada di sini, Nggak ada. nggak ada. Paling tawuran sih ada, tapi yang pertama tawuran adanya di sana di Penggung. Nah anak yang motornya lari ke sini. Tuh. Paling di sini ada korban 1 anak, 2 anak sudah. Meninggal berarti. Tidak,
salah sasaran. Oh, salah sasaran. Judulnya salah sasaran. Itu karena kasus apa? Karena percintaan sampai tawuran gitu Kurang atau bagaimana? kurang tahu kalau kayak gitu mah. Paling juga antara anak muda aja lah, gimana sih? Ya mungkin intinya Geng-gengan gitu. perang lah intinya seperti itu. Geng-gengan. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, sepertinya lengkap ya Mbak, pengalaman Mbak, cerita mistis di daerah pemakaman Kemelaten ini. Tadi udah disinggung, pernah mengejar kuntilanak, ada penampakan pocong, liatin makamnya, nggak ada harga dirinya gitu. dan makhluk gaib yang menyeramkan di sini jadi gak ada harga dirinya, karena di cerita mistis tapi sambil ketawa-ketawa luar biasa. Ini mungkin bisa diacungi jempol karena keimanan yang kuat begitu ya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Murni untuk yang nonton video ini Mbak. Iya. Kenapa pesan-pesan karena Mbak berani tinggal di pemakaman, apa yang Mau disampaikan Mbak ingin sampaikan begitu? Apa ya? Jangan takutlah ya hidup di kalau di anggota pemakaman gitulah, makanya sekitar pemakaman nggak usah takut lah, sama itulah beda alam. Sesama makhluk Tuhan, Iya, namun beda beda alam, alam. jangan saling mengganggu. Iya. Justru harus tingkatkan ibadah untuk bekal kita di akhirat. Kalau begitu Mbak Murni, terima kasih sudah bersedia kita ngobrol, dan luar biasa pesannya juga. Kami pamit undur diri ya Mbak Murni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.